Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudu bi kulli lisan, al-ma'budu fi kulli zaman, alladhi la yakhlu min ilmihi makan wa la yushghiluhu sya'nun 'an sya'an. Jalla 'anil asbahi wal andad wa tanazzahu 'anis sahibati wal aulad wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibad. La tumathilu al-'uqulu bit-tafkiri wa la tatawahamuhu al-qulubu bit-taswiri. Laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa rasulina wa sayyidina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin jamaah mushola Darussalam yang semoga senantiasa Bapak Ibu jenengan sedaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan banyak keberkahan. Semoga datang ke sini dicatat oleh Allah sebagai amalan yang menghapuskan dosa-dosa kita. Dan kemudian membawa keberkahan buat kita dan buat keluarga kita yang di rumah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa marilah kita banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah di malam ini bisa bertemu sama jenengan. Allah takdirkan kumpul di sini, sebuah nikmat ini. Nikmat apa mboten niki? Nikmat. Pripun nikmat? Yen nggih nikmat. Ini mohon maaf Bapak Ibu, saya bahasa Indonesia nggih. Saya bukan orang Jawa, saya orang Balikpapan, tapi aslinya sukunya orang Sulawesi. Oh nggih. Sanes Sulawesi. Jadi alhamdulillah 4 tahun ini tinggal di Pare, mau 5 tahun. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jujur di kumpul ini saya terharu. Saya kira ini tadi dari luar, ternyata ini masyarakat sekitar. Ini mengingatkan kepada kami pribadi saat kami masih kecil. Ikut kumpulan, kemudian selamatan, kemudian ada pemuda-pemuda masjid ya disuruh ngaji di depan, kemudian ada MC. Saya kira MC-nya anak pondok. Oh ternyata bukan anak pondok, tinggal di sini. Masya Allah, levelnya kayak anak pondok itu. Tatak ya. Alhamdulillah. Dari situ tatkala kumpul-kumpul begini, akhirnya kami ini alhamdulillah saya senang dengan Al-Quran. Dipondokkan di pondok panti asuhan, kemudian terus mondok belajar Quran, akhirnya sampai ke Jawa, ke Lombok, Jawa keliling sudah. Dan yang bahagia itu sempat kami ini belajar dengan Syekh Ali Jabir. Dulu Syekh Ali Jabir 2007 masih awal-awal didatangkan dari Saudi Arabia, itu istrinya orang Lombok dulu. Kami termasuk murid pertama, belum terkenal Syekh Ali Jabir. Belum terkenal. 2007. Beliau saat itu dipanggil untuk menjadi imam di Masjid Istiqlal. Diminta oleh Yusuf Kala saat itu. Digaji saat ngimami itu 1 juta seharinya. Untuk Ramadan. Syekh Ali Jabir, beliau sekalian kami rahimahullah rahmatan wasi'ah.
Beliau itu juga imam di kota Madinah, bukan Masjid Nabawinya, tapi di salah satu masjid di pasar. Kebetulan kami kalau dulu di Madinah, beliau datang, saya ikut bantu beliau. Alhamdulillah, itu semua berkat kumpul-kumpul begini, cinta Quran, Allah kemudian banyak Allah berikan kebaikan-kebaikan dan keberkahan dari Kenapa? Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran yang ada di tangan saya ini, Allah Jalla wa Ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Kata Allah, siapa yang ikut ini, Al-Quran ini, ikut petunjuk ini, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara di dunia, apalagi di akhirat. Kenapa? Karena Allah mengatakan, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakah. Karena ini adalah kitab Al-Quran yang penuh dengan barokah. Allah sifati Al-Quran ini adalah memiliki sifat barokah. Napa niku barokah? Kata Imam An-Nawawi, subutu khairi, tetap kebaikannya selalu ada. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah, berkah itu kebaikannya akan ngumpul dan abadi kebaikannya. Jadi adik-adik dan semua jamaah di sini, bila kita ingin hidup kita tidak sengsara, bila kita ingin banyak keberkahan di hidup kita, jangan lupakan Al-Quran ini. Walaupun kadang-kadang kata orang, Ustaz, susah Ustaz. Tatkala di zaman ini sudah ramainya orang itu menghafal Al-Quran, sehingga kadang-kadang levelnya membaca itu udah gak level. Nggak. Justru mengambil keberkahan ini tuh dimulai dari membaca. Bukankah yang pertama kali turun di Gua Hira, Iqra bismi, bacalah. Dia jamani rahimani wa rahimakumullah. Ya. Al-Quran yang kita ini, subhanallah, benar-benar keberkahannya luar biasa. Karena sifatnya berkah. Berkah itu apa? Kebaikannya banyak. Orang yang sejak selalu membaca Quran, dia setiap hari membaca. Kemuliaan itu tidak harus kemudian jangan hafal. Tidak harus. Ngambil barokahnya itu bisa dari membaca. Setiap hari kalau bisa. Kenapa? Subhanallah, ada ayat yang sering dibaca kok dalam sholat maghrib, sholat isya. Nabi, subhanallah, Nabi SAW, Nabi kita, Allahumma salli, diberikan kemuliaan, Rasul yang paling mulia, paling tinggi. Surga itu loh Bu, Pak, tidak dibuka kecuali Nabi yang mengetuk. Apakah dulu Nabi itu? Coba lihat sejarah Nabi. Nabi SAW lahir yatim. Dalam kandungan sudah yatim. Kemudian baru lahir, baru disusui sama ibundanya. Sama nama ibundanya? Siapa? Aminah. Masya Allah, tabarakallah. Baru dipindah kemudian pindah susuan, baru berapa minggu pindah susuan. Kemudian pindah susuan Halimah Sa'diyah. Disasuh, pisah dari ibunya. Coba kalau kita perhatikan dari usia itu, kemudian usia 3 tahun masih diasuh sama Halimah Sa'diyah, dipindah susuan itu, disusui oleh Halimah Sa'diyah, dibedah dadanya. Anak kecil teriak-teriak, Muhammad dibedah. Dikiranya dibedah oleh orang gila, karena benar-benar dibedah. Dada Nabi Muhammad usia lucu-lucunya dibedah.
Akhirnya Halimah itu ketakutan. Nanti kalau dibedah lagi gimana? Usia menjelang 4 tahun ke 5 tahun, kemudian dikembalikan kepada ibundanya. Itu subhanallah Bapak Ibu rahimakumullah. Keberkahannya Halimah itu banyak dengan datang Nabi kita. Dengan adanya Nabi SAW di rumahnya banyak. Tadinya susu ontanya cuma dapat berapa liter, susu kambingnya hanya berapa liter, dengan ada Nabi 2 kali lipat. Karena ada seorang yang akan menjadi Nabi dan Rasul. Tapi semua tahu, satu kampung Quraisy tahu, itu loh Muhammad itu loh ngesakno. Sejak pada orang mulia tapi kasih. Apalagi Abu Thalib kemudian setelah itu baru gabung sama ibunya, Bu. Ya Allah, baru setahun. Usia Nabi 6 tahun ibundanya wafat. Kemudian dipindah asalnya pada Abdul Muttalib kakeknya. Baru setahun. Usia Nabi SAW 8 tahun. Kakeknya wafat. Diasuh lagi sama Abu Thalib. Abu Thalib ini bukan orang kaya, tapi orang biasa, bahkan orang nggak punya. Tambah perih hati, ya Allah, kasihan ini Nabi Muhammad. Sampai ikut kerja ngembala kambing. Sampai pernah menjadi karyawannya Khadijah. Untuk harus subhanallah, Nabi itu berjuang. Makanya kemudian Allah berfirman dalam surat Ad-Duha ayat 678-nya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah aku temuin engkau Muhammad yatim? Kau tuh yatim. Tapi kemudian wajadaka dhallan, engkau tuh dulu gak ngerti apa-apa. Fahada. Kemudian Allah beri engkau petunjuk dengan Al-Quran. Maka Nabi kita SAW dengan adanya Al-Quran diberikan wahyu kepada beliau. Beliau menjadi orang yang paling mulia, ditakuti oleh Romawi. Bahkan karena Quran ini menghapus semua kitab-kitab sebelumnya. Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Semuanya dihapus dengan Al-Quran. Walaupun kita tetap mengimani semua kitab-kitab tersebut, tapi ajarannya semua sudah dilengkapi oleh khusus ini. Bahkan tidak ada yang dijaga kitab-kitab kecuali kitab Subhanallah. Nabi kita menjadi banyak keajaiban di dalam kehidupan beliau karena bersama Al-Quran. Begitu juga karena memang jamaah rahimani wa rahimakumullah, Quran ini memang harus kita benar-benar kita pegang. Anak kita kalau bisa, ayo belajar baca Al-Quran, kita semangatin, kita titipkan. Kalau bisa di guru yang paling bagus bacaannya, kalau bisa. Karena memang insya Allah keajaibannya banyak. Memang apalagi Bapak Ibu, ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghina." Hafal niki jenengan. Niki surat apa niki? Surat Yasin. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghina. In huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayya. Kata Allah, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi in huwa illa dzikr. Dan kami tidak mengajarkan syair-syair kepada Nabi Muhammad
Karena Nabi Muhammad tatkala membacakan Al-Quran itu dikatakan apa? Sihir. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun mir rabbil alamin. Muhammad itu tukang sihir. Karena saat itu Nabi Muhammad diturunkan di tengah-tengah orang Arab yang mereka itu lincah, sangat luar biasa dalam masalah syair atau syair, di puisi bahasa kita ya. Datang Al-Quran pada kaget, oh enak ayat-ayatnya, semuanya. Amma yatasa'anun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fi mukhtalifun kalla saya'lamun tsumma kalla Indah Al-Quran itu. Kata Allah, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi la. Kami enggak ngajarin Nabi Muhammad itu syair itu, puisi-puisi begitu. Enggak pantas untuk Nabi Muhammad. In huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Itu adalah zikr atau Quran. Untuk apa? Kata Allah, liyundira man kana hayya, sebagai peringatan buat yang masih hidup. Sebagai peringatan apa? Buat yang masih hidup. Kenapa begitu? Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu niki sing sudah 40 tahun ke atas sinten nggih? Oh, sepuh-sepuh niki, senior. Ada yang 60? Wonten niki. Wah. Wonten sing 70. Wonten. Ya Allah, Masya Allah. Berarti pun kathah nikmatnya. Ingin sukses di akhirat, baca Quran 1 hari sak lempir atau minimal setengah lempir, ndak apa-apa. Yang penting baca setiap, ndak paham ndak apa-apa. Ndak hafal, minimal kita itu baca. Barokahnya banyak. Apalagi untuk di dalam kubur. Saat nanti ada tamu terakhir sinten? Malaikat maut. Ini kau tak ngerti ini. Malaikat maut itu tamu terakhir. Tapi masuknya nggak pakai ngetuk, nggak pakai, langsung masuk. Mungkin tiba-tiba kita dalam keadaan posisi tidur, mungkin kita dalam posisi di kamar mandi, mungkin posisi kita saat itu lagi duduk. Datang itu dari atas kepala kita, datang itu tamu terakhir. Gak iso. Boten sakit, ndak. Aku tak ngomong mbak cucuku boten sakit. Oh, kalau udah datang itu, naudzubillah, diambil. Semoga kita husnul khatimah. Kemudian masuk alam barzah. Alam barzah itu kita sendiri. Setelah itu dibangkitkan lagi di padang mahsyar. Setelah itu dikumpulkan lagi. Kemudian di tengah kegelapan lagi, di matahari didekatkan lagi. Kemudian ada mizan, ditimbang amalan kita. Satu persatu manusia ditimbang. Nanti habis itu udah hisab, satu-satu dihisab. Kamu punya masalah dengan siapa? Oh, dengan dia. Dipanggil dianya. Kamu punya masalah dengan siapa? Dengan dia. Dia siapa? Satu persatu masalah kita sejak kita balik sampai kita wafat disidang satu-satu. Sidang Sambo niku pirang tahun? 2 tahun. Niku satu masalah pembunuhan. Bagaimana sejak kita kemudian kita itu balik sampai wafat, kita punya ngerasani tonggo, durhaka sama orang tua, naudzubillah min dzalik, belum lagi ninggalkan sholat, belum lagi yang lain-lain, belum lagi mencaci, belum lagi nggak sengaja dolimi, belum lagi nggak sengaja, semua dihitung satu persatu. Habis hisab, nanti habis itu lewat sirat, habis sirat ada kintara, baru setelah 11 proses, 11 lagi pun 10 lagi, tambah lagi 11 proses, baru masuk surga. Tapi yang dia baca Quran dalam Sahih Bukhari, yujadilu an sahibihima, bahkan dia mengatakan, ya Allah, orang yang baca Quran akan dibela sama
Al-Quran, banyak dosanya. Datang surat Al-Fatihah. Al-Fatihah Ummul Quran. Tidak cukup Al-Fatihah untuk membebaskan dosa. Datang surat Al-Baqarah. Tidak cukup untuk menghapuskan dosanya surat Al-Baqarah. Datang surat Ali Imran. Tidak cukup. Datang surat An-Nisa. Tidak cukup Al-Ma'idah, Al-An'am. Sampai An-Nas dipastikan sama Al-Quran. Sampai dia diampuni. Hatta yukfar lahu. Sampai dia diampuni. Biar sampai masuk surga. Maka bacalah adik-adik semuanya, saya mengajak pribadi, bacalah Al-Quran sampai kita bisa membeli surga. Sampai kita bisa membeli surga. Karena surga itu mahal. Surga itu mahal. Jamaah rahimani rahimakumullah. Lah terus Ustaz. Terus niku, Masya Allah, adakah pahala dalam ibadah yang sampai detail diberitahu pahalanya? Sholat jenengan cuma diberitahu ya dapat derajatnya, tapi nilai pahalanya berapa nggak diberitahu. Tapi Al-Quran per hurufnya diberitahu. 10 kebaikan. Alif Lam Mim. Alif 10, Lam 10, Mim 10, berarti 30. Masya Allah. 30. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 500 kebaikan. Inna a'tainakal kautsar itu loh Bu, 500 kebaikan. Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin 1.500 atau 1.200-an kebaikan. Dan tatkala kita seakan-akan membaca Al-Quran itu dimotivasi, ada fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula. Terbayang di depan kita, satu hurufnya 10. Niku napa niku? Jin niku. Terbayang, diiming-imingi 10 kebaikan. Masya Allah, adakah kebaikan yang begitu banyaknya yang dilipatkan sama Allah dibandingkan setengah lemper paling cuma 10 menit. Berapa menit Bu? 5 menit. Bapak berapa menit Pak? Samonten 5 menit. Subhanallah, tapi berapa itu kebaikan? Itu nanti membela kita di hari kiamat, di alam kubur. Panjang cerita kita ini. Ustaz, saya mau tinggal agak lama Ustaz, semoga Allah panjangkan usia saya. Loh, hati-hati, semakin panjang itu semakin sunyi. Siangnya semakin panjang, malamnya semakin panjang. Karena anak cucu pada pergi. Mau semakin panjang bagaimanapun tetap tidak bisa. Depan kita sudah ada yang pasti. Maka seenak-enaknya adalah untuk menyelamatkan kita di dunia dan akhirat, bacalah Alhamdulillah. Itu pahalanya. Terakhir niki. Kalau itu pahalanya orang yang membaca Al-Quran pasti dibela sampai dia masuk surga. Nah terus kalau yang nggak baca Quran, sengaja melupakan Quran, bahkan sudah Qurannya di pojok rumah, di atas meja itu sudah nopo niku, beleduk niku. Mau Ramadan baru dibuka. Allah mengkisahkan kisah mereka sanes jenengan, tapi kisah mereka yang enggak mau baca Al-Quran. Dalam surat Thaha, Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surat Thaha
ayat 123 126. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Allahumma arhamna bil-Quran. Kata Allah, siapa yang berpaling dari Quran, dari peringatan Allah, gak mau baca, tidak mau belajar, Allah pastikan hidup mereka. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Dia akan kehidupan, Allah berikan kehidupan yang sempit. Selalu masalah tidak selesai. Belum selesai tambah masalah lagi. Belum masalah menantu, belum masalah anak, belum masalah cucu, belum masalah tetangga. Semua kadang-kadang jadi satu. Belum masalah ekonomi, belum masalah rumah tangga pribadi. Terus walaupun dia kaya, tapi sempit hatinya. Itu di dunia. Itu hal yang pasti. Dan kita imani sebagai orang beriman. Orang yang tidak membaca Al-Quran, hidupnya sempit. Itu pasti, kata Allah. Kemudian kata Allah melanjutkan, wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Kami bangkitkan mereka di hari kiamat a'ma. Dibangkitkan dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Sudah dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan kegelapan. Matahari didekatkan itu dekat dengan 1 mil, itu bukan siang, bukan tapi gelap. Ada orang tenggelam dengan keringatnya 70 hasta, kata Nabi SAW. 70 hasta 35 meter tenggelam dengan keringatnya. Ada yang sampai lehernya, ada yang sampai kakinya. Tapi juga bisa saja dalam kondisi gelap seperti itu, kemudian gelap dibangkitkan dalam keadaan buta. Gelap jadi gelap bangkit, tambah gelap, dia buta, gak bisa melihat. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Dia kemudian mengadu, ngeluh dia, ya Rabbku, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta? Ya Allah, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta? Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dulu aku di dunia itu bisa lihat kok. Aku di dunia dulu bisa melihat. Kenapa sekarang aku dibangkitkan dalam keadaan buta? Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wah, dia teriak-teriak seperti itu dalam keadaan gelap. Kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta? Padahal dulu aku bisa melihat. Allah jawab, Bapak Ibu. Dijawab oleh Allah. Qala kadzalika atatka ayatuna. Dulu sih kamu, Anda ini dulu ada Quran, datang Quran, dikasih Quran, beli Quran. Anda punya Quran, dulu Anda punya. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Terus kau lupakan yang kau punya itu. Terus kau lupakan Al-Quran itu, kau lupakan. Engkau beli tapi kau lupakan. Engkau miliki tapi kau gak kau baca. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita.
wa kadzalikal yawma tunsa. Hari ini pun kami lupakan kalian. Allah tidak akan mau menoleh kepada orang tersebut. Noleh aja enggak, dilupakan juga orang tersebut, karena dia meninggalkan Al-Quran. Karena Bapak Ibu, Allah ingin kita itu bawakan dzalikal kitabul la raiba fi hudan. Dia sebagai petunjuk, yang ingin dapat petunjuk Quran. Misalnya, nah ini terakhir, titit ini 2 menit terakhir. Misalnya ada seorang pimpinan sebuah perusahaan, kemudian memberikan di grup WA semua karyawan besok memakai baju putih, celana hitam, bawa kartu anggota, kemudian ini dibacakan ada 5 poin. Besoknya ternyata karyawan-karyawan itu ternyata dicek sebelum besoknya, malam lah, taruhlah malam, dicek, datang, coba ngecek. Bapak Fulan, saya takutnya manggil Pak Slamet, wonten Slamet ini. Oh, ini Bapak Fulan mawon nggih. Contohnya jelek soalnya, enggak contoh yang api-api Bapak Slamet. Nggih. Bapak sudah baca pesan saya? Oh, pesan yang mana nggih Pak Bos? Waduh. Oh, Anda belum baca? Itu kalau belum baca, kira-kira diapain tuh sama Pak Bosnya itu? Ternyata baca. Ada lagi Bapak Fulan B. Bapak Fulan B, jenengan sampun baca pesan saya. Oh, sampun Pak Bos. Paham? Mboten. Niku pripun niku? Wonten sing baca, wonten. Pripun? Poine napa? Poine napa nggih? Subhanallah. Allah bagaimana itu? Dititipkan kita mukjizat ini, penginnya kita itu saat kemudian berhadapan dengan Allah, ayo di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, ini saya dites sampai Allah pakai pun niku. Dibaca mboten? Minimal kalau dibaca pasti nggak bisa baca Ustadz, malu belajar. Adalah setel radio yang ada Qurannya atau setel murad, dengarkan Quran juga Bapak Ibu, semoga apa yang bisa kita sampaikan di sini buat saya pribadi barokah, buat jenengan juga. Ini benar-benar bukan buat jenengan, ini mengingatkan saya pribadi. Mungkin sudah berapa hari ini kok nggak megang Quran. Naudzubillah min dzalik. Karena kesibukan, ayo pegang. Kangen kita dengan baca Quran. Kangen. Walaupun cuma 2 menit, 3 menit, insya Allah semoga pesan ini jangan dilupakan, kita sama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini adalah hamba-hamba Allah yang saleh dan bersyukur, dan menjadi umat yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.